Baik, perkenalkan nama saya Reko Siratak dari Pendidikan Komputer 2000, angkatan 2024. Saya tuh kelas A dengan NIM 2405 176027. Nah, kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang cara menggunakan 4 fungsi yang sering dipakai di kitab. Itu pull, maksud saya push, sebenarnya urutannya sama aja. Pasti ada push, pull, fetch, dan clone ya. Nah, ini 4 fungsi ini, entah 4 perintah ini bakal saya coba jelaskan sembari saya ngasih lihat contoh-contoh penggunaannya. Nah, di sini contoh penggunaan yang pertama pasti bakal saya coba menjelaskan apa itu fungsi push. Nah, push itu dia tuh semacam kayak, kalau dari bahasa Indonesia itu push itu kan mendorong. Nah, bisa kita asumsikan push itu untuk mendorong file ke dalam sebuah repository, atau mungkin kayak kita bisa anggap di drive nih, ada Google Drive nih, kita mau coba upload folder ini ke drive gitu. Nah kita bisa anggap itu push. Cuma bedanya di perintah ini perintahnya ini dipakai di Git. Git itu kayak apa ya, kita bisa anggap itu kayak perintah bawahan dari GitHub. Ini mana GitHub itu kayak semacam platform, kita bisa anggap dia tuh kayak Drive, cuma lebih tepatnya GitHub ini dia kayak lebih terbuka gitu. Kalau mungkin Drive gitu kan kita kayak misalnya nih, kita mau file ini, kita kan pasti mungkin ya kita harus minta linknya langsung dari ke orang yang mungkin yang punya. Misalnya nih, saya mau coba minta contoh template mungkin struktur website gitu. Nah itu kan pasti saya harus wajib punya link, atau kita bisa minta ke orang yang buat, orang yang punya Google Drive-nya atau gimana ya. Nah cuma bedanya di GitHub ini itu kayak dia lebih bersifat publik gitu. Jadi kita tinggal cari aja bisa dapat. Nah cuma GitHub ini tuh banyak memang dipakai buat kayak orang-orang buat upload contoh-contoh program yang mereka buat. Nah di sini saya bakal coba ngupload atau ngepush website yang pernah saya buat. Ini bukan website tadi, cuma kayak website abal-abal. Nah kita bakal coba di sini kita langsung kasih nama tutorial push, pull, fetch, dan clone. Deskripsinya itu kita buat, ini sebenarnya saya sudah buat ya, jadi saya hapus lagi, jadi pasti tinggal masukin lagi. Ini kita bisa pilih public atau private, sini kita kasih public aja. Ini readme itu kayak semacam, mungkin kalau kalian mau deskripsi yang lebih panjang lagi, ini kan 350 karakter doang, cuman ini mungkin kayak semacam teks gitu lah, file teks. Jadi kita langsung create aja. Nah sekarang kan repository di GitHubnya sudah terbuat nih. Sekarang kita tinggal lanjut aja ngepushnya. Ini sebenarnya cara ngepush file itu mudah aja, di sini sudah dikasih tahu ya. Ini ada contohnya nih, ini buat ngepushnya. Nah hal yang pertama-tama kita perlu itu pasti direktorinya yang mau dipush nih, direktori yang mau dijadiin repository yang buat dipush ke GitHubnya. Nah di sini saya bakal coba buat direktori penugasan. Penugasan. Nah ini kosong kan ya, kita bakal coba ambil dari contoh website yang pernah saya buat, yang mana ya, project 1 kayaknya, yang HTML ini. Kita langsung masukin sini aja. Nah karena langsung ada, kita langsung masuk ke terminal. Oke, ini kalau mau lihat sebenarnya ini cuma kayak sih, gambarnya aja, displaynya aja, ini gak ada fungsi sama sekali. Riko Simas Joki, gak ada bisa dilakuin ya. Oke, kita langsung aja. Sekarang kan kita sudah masuk terminalnya nih. Nah yang pertama-tama sih kita perlu itu Git. Ini tuh bawaan semacam kayak supaya sebetulnya
fungsi atau gimana yang perlu kalian download gitu kan, bisa download di internet kan, tinggal cari di Git Bash gitu. Nanti kalau kalian udah ada, nanti dia bakal kayak instalasi kayak language-nya atau gimana sembarang. Soalnya kita anggap itu ini Git tuanya, namanya ini kayak base-nya tuh, nah kayak contohnya ipconfig gitu kan, ini kan yang buat ini kayak base-nya aja gitu. Nah sekarang kita fokus aja ke Git-nya dulu. Git yang perlu kita pertama lakukan itu kita ngebuat supaya direktori yang kita buat, direktori penugasan ini bisa jadi repositorinya, itu repositori yang di Git. Nah kita buat init, git init. Nah sekarang kan sudah nih. Nah kalau kalian lihat, kalau kalian baca ini, dia itu kan kayak ngebuat folder baru namanya git.git. Nah kalau kita coba cek, nah ini ada nih ya. Cuma nah kenapa ini foldernya kayak kelihatan kayak buram gitu, lebih tepatnya kayak low opacity gitu. Nah ini karena ini foldernya bersifat folder tersembunyi yang cuma bisa dilihat kalau kalian aktifin apa namanya, fungsi apa sebetulnya, fitur yang buat itu hanya nyembunyiin folder yang bersifat tersembunyi. Kalau kita coba masuk ya gini isinya ya, ada inilah itulah, kita nggak paham juga, cuma kan kita kan cuma ngejelasin ya, push, pull, dan clone, dan fetch itu. Nah sekarang kita sudah inisialisasinya, kita langsung aja git add ini buat tambahkan. Nah sekarang kita tinggal commit, git commit m, untuk namanya kita kasih versi awal aja, atau commit awal sembarang sebenarnya. Nah kelebihan. Oke, nah sekarang sudah ya, ini sudah dibuat. Nah sekarang kita tinggal ngepushnya lagi, ini kan karena dia ini udah siap nih buat dipush ke Git, sudah bisa. Nah bisa apa, mungkin persyaratan-syaratannya buat dia di upload ke gitu sekarang udah siap. Sekarang caranya itu buat ngepush ke Git lewat terminal itu yang ini aja, tinggal kita tinggal ambil ini aja, kodenya ini kita copy, terus kita paste, dan running. Kita lanjut. Ini kalau bisa jangan langsung di semuanya ya, sebenarnya kalau nggak salah bisa, cuma saya kurang lebih kalau nggak salah saya nyoba hari itu hasilnya agak aneh, saya kurang ingat, cuma yang pasti kalau nggak salah bisa langsung kayak dianuin semuanya. Nah oke, kita coba jelasin branch dulu sebelum lanjutnya. Branch itu apa? Branch itu saya kayak semacam akun gitu. Nah ini kan branch awalnya itu belum git branch. Nah git untuk anu awalannya kayak akun awalan, kita sebut akun aja, akun awalnya itu master. Nah kalau kita lanjutin dari perintah tadi nih, dia bakal ngubah jadi main. Sekarang kita coba git branch. Nah sekarang jadi main ya, kita lanjutin aja lagi. Nah di sini dia tuh ini sudah terlihat nih, ada perintah namanya push. Ini yang bakal saya jelaskan. Git push slash strip u origin main. Ini dia tuh kayak nge-push directory ini dengan branch atau akun main. Jadi kalau kita enter, ini jaringan saya agak nge-lag, jadi kita tunggu aja. Oke sudah ya. Nah ini kan sudah terkirim nih ke https gitu ontatukun tutorial ini, sesuai ya sama anunya kita ya, branchnya branch main, dari main ke main, soalnya kalau nggak salah bawaannya ini main pasti. Sudah ya. Nah sekarang kita bisa cek nih, ini branch yang tadi ya, ini branchnya tuh main, nama branch itu sebenarnya kita bisa anggap manu akun atau mungkin cabang gitu. Nama cabangnya main atau gimana. Nah kan sekarang sudah ada ini ya, versi awal gini. Ini komitnya tuh dia ngikutin yang kita buat tadi tuh di bagian komitnya, ini versi awal. Nah itu dari fungsi push, dia tuh ngedorong atau ngupload file atau directory ke repositorinya yang ada di sini. Nah sekarang saya bakal coba jelasin pull. Pull fetch itu mereka tuh kayak saling,
kita kayak bisa langsung jelaskan dalam satu aja, satu contoh gitu. Nah di sini saya bakal coba upload file nih ya, upload file atau kita coba upload atau buat baru aja, sembarang sebenarnya kita coba buat baru aja. Untuk namanya main.py aja, print hello world, udah ya. Nah ini kan sekarang sudah buat nih, ini nama commitnya tuh create main.py. Kita coba masuk aja print hello world, oke ya, sesuai ya. Nah sekarang kalau kita coba cek di sini git status, di sini katanya on branch main itu sudah up to date, tapi kalau kita coba cek di log line-nya, log. Nah yang kita buat tadi itu yang namanya, ini kan versi awal, yang namanya create main.py ini gak ada kan. Nah itu karena dia tuh di sini belum up to date gitu, nah belum bagian terbaru. Nah di sini fungsi dari fetch itu. Fetch itu kan sesuai nama dia itu kan kayak menangkap. Jadi kita bisa bakal coba asumsikan kalau fungsi fetch itu dia kayak menangkap informasi terbaru atau data terbaru yang ada di repositorinya ini. Jadi kita langsung saja git fetch, tunggu aja. Nah di sini kita lihat nih ya, apa aja yang terjadi di sini. Sudah pasti saya nggak paham. Di sini dia ngubah main dari main jadi origin/main. Dia kayak ngubah branch-nya gitu kayak. Kita coba cek, so branch-nya sama aja. Tapi kalau kita coba cek dia git status. Nah ini dikasih tadi branch kita ada ketinggalan satu. Berarti satu commit. Nah satu commit itu apa ya, ini commit ini ketinggalan dari dalam. Jadi directory lokal kita itu ketinggalan, apa lebih tepatnya ya, directory online-nya ini dia kayak one step ahead. Ada VN misalnya kita anggap main directory lokal itu gak ada main.py, tapi di directory online-nya itu ada. Nah di sini gunanya pull semua fetch. Jadi kita bakal coba git one line versi awal ya. Ini kan masih sama gitu aja ya. Nah sekarang kita coba git pull. Nah sekarang kita bisa lihat kalau kita coba git status, harusnya sekarang sudah up to date ya. Dan kalau kita coba cek di directory lokal kita, pasti dia muncul. Nah ini nih, ini kan foldernya apa, ini kan filenya tadi kan yang kita buat di sini. Nah itu dia fungsi dari pull, dia itu semacam, dia itu kayak ngedownload anunya itu, data-data barunya gitu. Lebih tepatnya kayak nyamain, dia itu nyamain directory online-nya tadi, nyamain directory lokal yang sedikit berbeda dari directory online tadi, jadi sama gitu, disamain. Jadi ya data baru yang ada di directory online ditambahin ke directory lokal, jadi mereka sama. Nah itu fungsi fetch sama pull. Nah untuk yang terakhir fungsi dari clone itu kan kalau dari namanya itu kayak apa ya sebutannya, mengcopy gitu atau gimana sebutannya. Cuma di sini kita bisa asumsikan dia tuh hampir sama kayak pull, dia tuh sama-sama narik, dia kayak ngedownload gitu. Nah di sini saya ada repository yang bisa kita pull ya. Kita bakal coba aja untuk di bagian mananya kita bakal coba directory-nya kita
coba di sini ya. Langsung kita terusin aja. Nah, sekarang kita clone, terus link dari repository yang mau kita ambil gitu, file-filenya kita clone, sebetulnya kita download gitu. Nah ya, nah jadi seperti yang kalian lihat itu kan sebenarnya itu kan fitur-fitur dari apa, fungsi dari 4 kode tadi nih, 4 kode 4 perintah tadi. Soalnya kan lebih kayak ini ya, mendownload, mengupload, mengupdate, mungkin itu kayak gini 3 ini ya. Nah kita cek di mana tadi server ya, oh di sini. Ini bisa jokinya tadi, ini file-filenya ya, sesuai loh ya, Membakusin, Gaussian, High, Pingpong, Snake, Mazing, sesuai. Kita bisa cek ya, Mazing text isinya apa, bye ontai sir develop bla bla bla. Kita coba bisa lihat bye ontai sir bla bla bla, saya sama kan. Nah itu kalau kita sadar itu kan 4 perintah tadi itu kan sama aja kayak ngedownload, mengupload, sama kayak nge-update kita sebetulnya. Gimana lah, kita anggap pull itu kayak nge-update gitu, karena dia nyamain sama agar kedua diri apa, directory online sama lokal tadi jadi nyama gitu, sama gitu. Nah jadi ini dari pengalaman saya aja ya, kalau kalian pakai sistem operasi yang basisnya itu CLI yang kayak teks doang, itu kan pasti kan kayak kalau kalian pakai yang GUI gitu kan tinggalan aja tambah upload files lah, terus kayak bla 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 bla, set lempar tinggal kayak gerak-gerakin mouse gitu kan, ambil gitu, joki web mana tadi tuh ya, tinggal bla bla, dari sini commit, set simple, tiba-tiba error, hebat memang, tiba-tiba error. Oke. Oke, buddy. Oh enggak deh, belum tahu cuy. Ini ya, kita coba lagi. Saya lanjut lagi, saya jelasin tadi. Kalau kita pakai GUI itu kan simple, kita tinggal kayak gerak-gerakin mouse, sekarang lebih mudah gitu kan karena ada tampilan display. Nah ini lagi loading semua filenya lah, asetnya lah, CSS-nya lah, atau gimana lah. Nah kita commit dan tada, simple sekali. Ini sekarang ini sudah ada nih, kita padahal apa, kita ngelakuin step-step ini tadi, semua ini itu agak lama, tapi kalau kita ngelakuin tadi, kita kan cuma kayak tekan ini, tekan itu, ngedrag ini, ngedrag itu, ya cuma gitu dong, tiba-tiba sudah ada di repositorinya. Nah itu dia, itu perbedaannya. Jadi kita bisa anggap aja 4 fungsi tadi itu lebih berfungsi kalau sistem operasinya itu CLI. Kalau mungkin contoh sistem operasi CLI yang pernah saya coba itu ya, itu Debian CLI ya. Nah ini dia, itu kan yang berbasis kayak teks dong gitu. Nah jadi ya pastinya kan kita kan nggak bisa kayak yang saya bilang tadi, saya jelasin tadi itu kan kayak nggak bisa simple gitu, kayak tekan ini, tekan itu, tekan ini, tekan itu, drag itu kan nggak bisa. Makanya 4 fungsi tadi itu, 4 perintah tadi itu penting, karena itu sebenarnya itu lebih kepake di orang-orang yang pakai operasi sistem CLI berbasis teks, karena gak ada GUI, gak ada kayak set sama sini enggak, karena dia main teks full. Jadi pasti kita harus kayak jalanin perintah ini, perintah itu, kita harus jalanin git fetch, kita harus jalanin git log. Nah kurang lebih itu 4 perintah tadi itu lebih tepatnya fungsinya itu ya apa sebutannya,
Kalau fungsi basicnya itu kita bisa asumsikan aja itu kayak ngedownload, nge-upload gitu ya, itu dua itu. Kalau untuk pemakaiannya itu bakal lebih sering di CLI. Nah, jadi kurang lebih untuk video penjelasan tentang penggunaan apa namanya, bisa lupa lagi, push, pull, fetch, clone, itu kurang lebih seperti itu aja. Mohon maaf jika ada mungkin penjelasan saya yang terbata-bata atau mungkin beribet gitu loh, kayak melilit sana sini gitu, jadi nggak paham. Pasti nggak bakal pasti susah dipahami ya penjelasan saya karena terlilit-lilit banget. Tapi ya semoga kalian paham. Jadi kurang lebih gitu aja untuk video ini. Sekian, terima kasih, dadah. Tahu.